Valentine Mama, Dan? Valentine Papa, Valentine teman-teman, Valentine Bu Guru, dan Yesus berkati. Dadah. Si Gongsi Pacai. Buat teman-teman semua, Gas. God bless you. Bye-bye. Happy Valentine. Hello semua，新年快乐，万事如意，身体健康。 Valentine. Bye bye. Gongsi Facai Xinyan Kuaile. Selamat Tahun Baru Cina 2021. Semoga selalu diberkati, diberikan kesehatan, kemakmuran, dan juga keberuntungan. Happy Valentine's Day semua. God bless you. Gongsi Xinyan Facai Valentine Sunny Kids dan kakak-kakak pena, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Selamat Hari Valentine teman-teman. Mari kita saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Si Pacai, wishing you good health, happiness, and prosperity in the year. Selamat Imlek tahun 2021, tahun kerbau. Kongsi Facai, Xinyan Kuaile. Selamat Hari Valentine juga. We love you. Teman-teman, sekarang waktunya kita tukar kupon online kita dengan hadiah menarik seperti ini. Teman-teman, kita bisa cek kupon kita dan cara menukar kupon di link bawah ini. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds
pujian kita kepada Bapa kita yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melakukan ibadah Shining Kids online. Tuhan berkati kakak-kakak Pena agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan juga berkati kami agar bisa mendengarkan dengan fokus, agar firman Tuhan bisa masuk dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adikku, aduh senang sekali Tante Lia bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Udah pada duduk manis ya, udah nggak ada lagi yang mondar-mandir, semua duduk manis karena kita mau apa adik-adik? Mendengarkan firman Tuhan. Tapi minggu kemarin adik-adik kita belum merayakan hari raya apa? Nih Tante masih pakai baju apa nih adik-adik? Baju tradisional adat istiadat apa kostum orang Chinese. Kebetulan Tante juga keturunan Chinese, jadi masih setiap tahun masih ada yang pakai baju Chinese. Tante bersyukur kita bisa melewati hari raya Imlek tahun ini walaupun tidak kumpul-kumpul keluarga ya, tidak bisa pengen kesini sono, tapi mungkin keluarga inti bisa datang. Tahun ini Tante malah nggak ketemu cucu Tante nggak datang karena tidak berani ke rumah Tante katanya. Tapi kita bersyukur kalau kita masih kesempatan untuk bisa merayakan Sinca bersama dengan Akung Apo, Papa Mama ya. Terus dengan saudara-saudara inti. Buat kalian tidak bisa ketemu dengan saudara-saudara atau Akung Aponya, tetap bersyukur. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya. Untuk merayakan hari raya Sinca itu tidak mesti melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, seperti orang tua yang belum mengenal Tuhan Yesus ngajak adik-adik sembahyang, nggak boleh adik-adik ya. Tapi kalau untuk makan bersama keluarga besar boleh. Terus bagi-bagi ampau nih adik-adik nih, ampau nih, mau ya adik-adik ampau tuh. Tante udah sediain ampau tapi nggak ada yang datang nih, jadi Tante simpen lagi dah ampaunya deh. Padahal setiap tahun dulu kita di gereja selalu dapat ampau ya adik-adik ya. Nah tahun ini mungkin adik-adik dapat ampau dari saudara-saudara yang lain. Kita kangen ketemu ya. Dulu setiap tahun kita di gereja selalu rayain Sinca dengan bagi-bagi ampau. Tapi tahun ini tidak
ke gereja, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan berikan kita semua kekuatan, kesehatan, bisa melewati 1 tahun lagi Tuhan, bisa melewati hari-hari, bisa melewati Cynthia, dan kemarin juga kita merayakan hari Valentine ya, hari kasih sayang. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap mau bersyukur, tetap percaya bahwa kasih dan perinduan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Buat adik-adik yang sudah merayakan Cynthia, yang mungkin dapat amponnya nggak seperti tahun kemarin, tahun ini ampon saya dikit, tetap bersyukur ya. Sekalipun tidak seperti tahun-tahun kemarin, tapi tetap bersyukur karena Tuhan menyertai adik-adik semua. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu Tante Lisian pernah cerita tentang perjalanan Nabi Musa ya, bagaimana Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar. Tante mau cerita tentang, nah sebelum cerita, kalian lihat dulu nih video ini ya, sebentar ya. Barusan mungkin adik-adik melihat tayangan sekilas tentang profesi orang-orang yang ada di video tadi ya. Mungkin ada gambar ya, kita lihat ya, ada pilot, ada dokter ya, ada insinyur atau yang bangun rumah ya, ada juga orang-orang yang punya keahlian seperti atlet ya, atau penyanyi. Nah, semua itu mereka miliki itu karena bukan kehebatan mereka adik-adik, tapi itu karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan mereka kepintaran sehingga mereka bisa sanggup menjadi orang-orang yang spesial. Tapi adik-adik, mereka spesial pun tidak boleh sombong. Nah adik-adik, hari ini Tante mau cerita nih, dimana waktu zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu cukup membuat Musa merasa memimpin bangsa yang begitu tegak tengguh, bangsa yang tidak pernah nurut ya, selalu bersungut-sungut. Nah suatu hari Musa disuruh sama Tuhan naik ke Gunung Sinai. Di situ Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci ya, bait suci. Waktu zaman dulu bukan bait tapi kemah ya, jadi bentuknya kemah dengan persyaratan harus membuat ini, membuat itu, semua harus dilakukan. Bikin pekakas, bikin kemah, bikin tabut simpan tabut Allah. Adik-adik tahu nggak? Waktu Musa disampaikan oleh Tuhan untuk membangun itu semua, kira-kira Musa pusing nggak? Aduh, gimana caranya ya? Begitu banyak yang mesti dibuat. Siapa kira-kira yang bisa bikin begitu benda-benda yang cukup tidak gampang? Bikin pekakas dari perak, dari emas, dari permata. Tapi adik-adik, di dalam kisah ini seringkali kita lupa dengan 2 pemuda ini yang Tuhan panggil. 2 orang ini adalah Tuhan pilih spesial untuk membantu Musa, Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu udah tua, udah 80 tahun lebih adik-adik. Waktu kemarin kali saya cerita dia berperang dengan bangsa-bangsa yang menyerang dia aja, Musa cuma ngangkat tangan aja udah lemes. Ya, mesti ditopang lagi oleh 2 orang di sampingnya supaya Yosua bisa menang dalam peperangannya. Nah, kali ini Musa ditugasin lagi bikin kemah suci. Aduh, mesti gimana nih? Siapa yang bikin itu semua? Saya kan sudah tua, nggak mungkin saya bisa bikin semua yang Tuhan mau. Tapi adik-adik tahu nggak? Tuhan tidak hanya memerintahkan, tapi Tuhan sediakan juga apa yang dibutuhkan. Jadi Tuhan nggak cuma suruh, ini kerjakan itu, tapi Tuhan sediakan semuanya. Orang yang bisa membuat semua yang Tuhan mau, sama semua barang-barang yang Tuhan butuhkan, Tuhan juga sediakan. Kira-kira siapa adik yang Tuhan suruh untuk membangun kemah suci, untuk membangun perlengkapan yang dibutuhkan oleh
oleh Nabi Harun juga. Iman Harun waktu itu ya. Jadi Harun kakaknya Musa itu jadikan imam, bukan nabi Musa, tapi untuk jadi imam itu iman Harun. Itu pakaiannya juga adik-adik itu nggak gampang tuh dibikinnya adik-adik. Jadi pakaiannya dibikinnya dengan betatakan permata. Terus kemah sucinya dibikinnya tuh ada ukuran-ukurannya adik-adik. Nah, kita mau lihat ya sepintas kemah suci kayak gimana sih dan ukurannya apa aja. Kita lihat sebentar ya. Kemah suci menjadi hal yang istimewa bagi umat Israel. Kehadiran kemah suci membedakan umat Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Pemerintahan bangsa Israel disebut sebagai pemerintahan yang teokratis. Tuhan adalah raja bangsa Israel. Bangsa Israel langsung diperintah oleh Tuhan sendiri. Tidak hanya hukum yang bersifat umum saja yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga peraturan-peraturan untuk hidup keagamaan dan kemasyarakatan. Tuhan memerintahkan Nabi Musa mendirikan kemah suci. Kemah suci sama juga dengan bait suci waktu zaman Israel sekarang ya. Adik-adik, kemah suci itu dibikin atas terdiri dari dua bagian, yakni bangunan dan pelataran. Bangunan itu panjangnya 30 hasta atau 13,5 meter. Lebarnya 4,5 meter, tingginya 4,5 meter. Kemah suci itu terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan Maha Kudus dan ruangan Kudus. Semua bangunan dan bagiannya dibuat sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Sedangkan halaman pelataran panjangnya 45 meter, lebar 20-25 meter, dan tidak beratap. Di sekitar pelataran dikelilingi oleh 60 tiang layar yang tingginya 2,2 meter. Dalam ruangan Maha Kudus terdapat tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu disimpan kedua roh batu, tongkat Harun dan mana. Tabut itu diserubungi dengan tutup perdamaian yang dibuat oleh emas murni. Di atasnya terdiri dua kerub yang saling berhadapan dengan sayapnya yang bersentuhan. Di ruangan kudus terdapat mezbah pembakaran ukupan, kandil atau kaki dian 7, tempat berdirinya lilin dan lampu, dan tempat roti sajian. Perabotan tersebut ditaruh di depan labil yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kandil itu dibuat dari emas murni dan dari batangnya keluar 7 cabang. Di sebelah utara terdapat meja tempat roti sajian. Yang dilapis dengan roti sajian ini adalah lambang persembahan diri orang Israel kepada Tuhan. Ruang Maha Kudus boleh dimasukin imam besar yang hanya sekali setahun pada hari pendamaian besar, hari raya, untuk mengadakan pendamaian bagi dosa pada imam dan umat. Antara mezbah dan ruang kudus terdiri bejana pembasuhan, tempat pada imam mencuci tangan dan kaki sebelum mereka memasuki ruang kudus atau sebelum mempersembahkan korban. Barusan Tante bacain bagaimana ukuran kemah sucinya, lebarnya, tingginya, ya, panjangnya, terus bekas-bekasnya. Tante yang bacain aja. Ada di gambar ya, kemahnya bentuknya kayak gimana ya. Ada kemah, ada susunan-susunannya. Ya, ada ruang Maha Kudus, ada ruang suci ya, ada pelataran ya. Terus tiap tempat tuh ada taruh-taruh bekas-bekas itu yang mesti dibikin adik-adik. Nah, kira-kira siapa sih yang sanggup ya bikin barang begitu bagus ya? Zaman dulu lagi, bayangin nggak? Kalau sekarang sih kecil, ada pabrik tinggal suruh aja bikin. Tapi zaman dulu loh, itu ribuan tahun yang lalu. Sekarang aja udah 2020. Itu bisa sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Masehi ya. Jadi udah ribuan tahun yang lalu. Tapi Tuhan kita luar biasa ya adik-adik ya. Bisa memilih orang ini yang luar biasa sanggup melakukan itu semua. Mari kita mau tahu ya siapa ya. Yuk kita baca sama-sama di dalam Keluaran. Siapa yang sudah bawa Alkitab nih. Kalau dengar firman, jangan cuma dengar ya adik-adik, tapi tetap siapkan Alkitabnya untuk bisa dibaca.
bersama-sama ya. Di mana adik-adik coba buka Alkitabnya sama-sama. Di dalam Keluaran 31 adik-adik. Di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Nah, udah ketemu firmannya semua? Ayo, siapa yang ketemu duluan baca? Ayo. Ya, sayangnya bukan di kelas. Kalau di kelas biasa tante suruh. Anak-anak Madia yang udah ketemu baca. Tapi anak balita, anak Pratama belum bisa ya. Pratama udah bisa baca firman. Jadi kita belajar baca firman Tuhan hari ini sama-sama ya. Oke, di dalam Keluaran 31 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuannya dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi siapa dari pertama yang dituju Tuhan? Bezalel. Susah banget ya namanya ya, tante sebutnya susah, bisa kesereok. Tapi Bezalel itu nggak kerja sendiri ya. Tuhan nggak kasih dia sendiri karena Tuhan tahu dia butuh tim kerja. Nah, jadi siapakah ini orang kedua yang Tuhan tunjuk? Yuk kita baca di ayat 6. Keluaran 31 ayat 6 ya, adik-adik saya katakan, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Harusnya mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan ayat 7, kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Tadi sudah baca ya perabotan kemahnya ya sebelumnya. Nah, orang dua ini Tuhan tunjuk untuk membangun semua yang Tuhan mau. Ya, nah waktu mereka ditunjuk, kira-kira bisa nggak nolak? Nah, kalau adik ditunjuk nih, ayo siapa nih yang bantu sekolah minggu, WL, singer, atau main musik? Nggak bisa tante, nggak bisa. Padahal di rumah belajar organ loh, di rumah belajar gitar, terus di rumah sering nyanyi, di kamar mandi teriak-teriak, tapi jangan suruh, ayo siapa yang mau bantu nih, isi pujian, bantu nih di signing kit. Jangan pena-pena melulu tiap minggu yang nyanyi, adik-adik juga mesti. Kira-kira adik-adik mau nggak? Nah, ini dua orang yang ditunjuk oleh Tuhan, Aholiab dan Bezalel. Tuhan kasih namanya kepada Musa. Mereka dua orang ini yang akan membangun kemah suci dan semua perabotan yang saya butuhkan. Kamu turun ke bawah gunung. Waktu itu Musa ada di atas gunung Sinai, adik. 40 hari 40 malam Musa di atas gunung Sinai, dan seluruh bangsa Israel sedang menanti-nantikan apa kira-kira yang Tuhan sampaikan nanti waktu Musa turun ya dari gunung Sinai. Karena pernah Tuhan waktu Musa di atas gunung Sinai, waktu dia turun ke bawah, waduh bangsa Israelnya sudah lupa sama Tuhan. Dia membangun lembu emas yang untuk disembah. Wah, Musa marah sekali. Tapi kali ini Musa turun membawa berita kepada bangsa Israel bahwa Tuhan mau kita bangun kemah suci, Tuhan mau kita bangun perabotan-perabotan terdiri dari perak, emas, permata, kain-kain yang bagus-bagus, diumumkan kepada seluruh rakyat Israel. Hai seluruh bangsa Israel, Tuhan memerintahkan harus membangun kemah suci. Tuhan butuh perak, emas, permata, kain-kain halus, kain-kain yang kalian pakai. Tolong dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kira-kira bangsa Israel kasih nggak adik? Kira-kira kasih nggak menurut adik? Kalau disuruh melayani dengan keahlian kita aja, kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan saya nggak bisa. Tuhan udah tunjuk loh, tapi tetap ditolak. Tapi bangsa Israel bukan hanya melayani dengan keahlian yang sudah Tuhan berikan, tapi Tuhan juga minta harta-hartanya untuk membangun kemah suci. Nah, hari ini tante mau cerita tentang dua orang ini, bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan pakai dia, Tuhan tunjuk dia, tunjuk Bezalel dan Aholiab
untuk membangun kemah suci. Jadi mereka punya keahlian yang luar biasa itu bukan karena mereka pribadi yang bisa, tapi Tuhan memberikan keahlian. Di ayat 6 katakan Tuhan memberikan keahlian ke dalam hati mereka, sehingga mereka punya kepintaran untuk melancang semua yang Tuhan mau. Adik-adik juga Tuhan berikan keahlian. Tante yakin adik-adik yang nonton Shining Kids hari ini semua punya keahlian. Adik-adik semua punya kepintaran-kepintaran yang luar biasa, yang Tuhan mau adik-adik asah dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau adik-adik punya suara yang bagus, bisa menyanyi, persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik punya keahlian main musik, gitar, piano, persembahkan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau adik-adik nggak punya keahlian itu pun tidak apa-apa. Mungkin adik-adik punya keahlian di bidang yang lain, seperti Bejalia dan Aholia. Itu bukan orang keahlian yang dibanggakan sekarang. Zaman dulu tuh kayak tukang gitu loh. Kalau kita lihat ya, orang-orang cuma lebih membanggakan dan kelihatannya seperti pilot, ya seperti apalagi dokter, ya insinyur yang bisa bangun rumah. Coba tukang-tukang bangunan nggak dihargai. Tapi sebenarnya itu juga Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Dia. Ya, jadi nggak boleh minder kalau punya keahlian yang tidak seperti biasanya. Tapi itu pun Tuhan berikan keahlian untuk adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik di sekolah nggak pintar matematika, jangan minder ya. Kalau nggak pintar fisika atau nggak pintar IPA, teman-teman saya pada pintar dah. Saya matematikanya nggak bisa, jangan minder. Adik-adik mungkin punya keahlian di bidang yang lain yang adik-adik yang Tuhan berikan. Harus adik-adik asah sehingga bisa berguna. Coba kalau Bejalia dan Aholia punya keahlian tapi dia nggak mau pakai, disuruh tunjuk sama Musa untuk membangun kemah suci dan bentuk apa barang-barang yang dibutuhkan, nggak mau. Berapa kali adik kalau disuruh langsung nggak bisa, nggak mau. Nah adik-adik kita lihat ya, hari ini kita pelajari bahwa 2000 tahun yang lalu manusia-manusia yang IQ-nya menurut kita pinteran orang sekarang. Karena kenapa orang sekarang pintar? Karena generasi sekarang ada generasi milenial yang bisa menciptakan HP yang teknologi yang begitu canggih. Kalau tanpa HP ini, tante nggak bisa khotbah, nggak bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Karena kita sudah tidak bisa beribadah hampir setahun lebih. Tanpa teknologi yang canggih ini, kita tidak bisa Zoom ketemu dengan adik-adik Madia dan Tin. Ya, zaman dulu itu nggak ada HP, tapi mereka bisa menciptakan barang yang luar biasa. Nah sekarang kita punya teknologi yang canggih begini juga jangan disalahgunakan ya. Ya, jadi punya HP yang canggih, jangan disalahgunakan. Pergunakan HP ini untuk adik-adik belajar dengan benar ya. Pergunakan HP ini untuk ibadah. Jangan lupa ibadah lu setiap minggu adik-adik Shining Kids ya, terutama Madia, Pratama ya, anak-anak Tin sih tante setiap minggu ubur mereka untuk ikut Zoom. Puji Tuhan, anak-anak Madia pun sudah mulai mau ikut Zoom. Nah, adik-adik, jadi kalau kita lihat mereka ini bisa begitu antusias untuk membangun kemah suci yang Tuhan inginkan, bukan kemauan mereka, tapi Tuhan sudah kasih ini mesti bangun ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel begitu dikasih tahu bahwa Tuhan butuh ini betul. Wah, semua kasih adik-adik, semua kasih emasnya, gelangnya, antingnya, kain-kainnya dipersembahkan ke Musa supaya Musa bisa bangun semua yang Tuhan mau. Sampai akhirnya Musa menolak. Udah, jangan lagi, udah kebanyakan. Luar biasa ya, bangsa Israel ternyata nggak pelit ya. Padahal kita tahu bagaimana bangsa Israel sungguh-sungguh seringkali banyakkan protesnya daripada kerjanya, tapi kali ini mereka sungguh-sungguh memberikan apa yang mereka miliki. Dan dan Bejalia dan Aholia itu Tuhan pakai luar biasa, tapi mereka rendah hati, tetap tidak sombong, tidak merasa nih gua nih yang bangun nih kemah suci nih gua nih yang bangun ini nih ya. Jangan sampai kita semua yang melayani Tuhan pun merasa sombong. Adik-adik jangan merasa sombong kalau adik pinter, paling pinter di kelas nih jadi sombong ya. Terus adik-adik juga jangan merasa dirinya paling cantik, paling ganteng, paling itu Tuhan gak suka. Ya adik-adik ya, jadi kita tetap harus rendah hati. Apapun yang kita miliki tidak bisa kita sombongkan, kita tidak bisa membanggakan ini punya aku, ini punya aku semua, enggak. Semua itu pemberian Tuhan.
Ya, semua itu anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini adik-adik punya segalanya, itu semua anugerah Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, belajar rendah hati. Belajar rendah hati, adik-adik yang di Madia, yang di Pratama, anak-anak tim juga kita ajarkan tentang karakter Kristus. Kita harus memiliki karakter Kristus, satunya adalah rendah hati. Tuhan kita rendah hati, yang memiliki segalanya tapi dia tidak sombong. Dia mampu melakukan segalanya, dia tidak lakukan. Dia rendah hati. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memakai dua hambanya itu untuk pekerjaan yang luar biasa dan tidak setengah-setengah kerjanya. Mereka kerjakan dari awal sampai akhir sampai selesai, dan kemah suci berdiri, semua perabotan sudah siap dan Tuhan hadir di tengah-tengah kemah sucinya. Jadi satu, tante mau adik-adik rendah hati. Apapun keahlian kalian, apapun kepintaran kalian, apapun yang mampu kalian lakukan dengan rendah hati. Ya. Dua, jangan menolak kalau kalian punya kepintaran, persembahkan untuk Tuhan. Jangan menolak apapun yang bisa kalian berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tiga, lakukan semua itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Pada saat ibadah pun, ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadah sambil main handphone, jangan ibadah sambil makan, jangan ibadah sambil mata ke sono sini ya. Lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita sungguh bersyukur kalau ada yang bisa melakukan semua, yaitu kita mau belajar rendah hati, belajar untuk melakukan, mempersembahkan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayat Mas hari ini adalah kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, jadi ayat Mas minggu ini terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi firman Tuhan sampai di sini. Tiba saatnya kita mau berdoa, minta Tuhan selalu menjaga, melindungi kita semua ya. Bapa di surga, hamba sungguh bersyukur kalau pagi ini kami semua diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu kami ada hari ini semua itu karena anugerah-Mu. Kami bisa, kami pintar, kami bisa melakukan apapun, itu juga anugerah-Mu. Tuhan, ajar kami untuk rendah hati, sekalipun kami memiliki segalanya, kami tetap rendah hati Tuhan. Ajar kami tidak menolak jika Engkau membutuhkan kami untuk melayani Engkau di dalam pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan semuanya dengan serius Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah jalan. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang pintar. Kami mau taat kepada orang tua kami dengan sungguh-sungguh, menghormati papa mama. Kami mau melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kiranya Tuhan lindungi kami semua, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga minggu depan kami bisa bertemu kembali dalam tali kasih. Sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami bisa bertemu secara online. Kami sungguh bersyukur ada teknologi yang canggih, sehingga tidak membuat kami terpisah oleh waktu dan jarak. Sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami bisa bertatap muka secara online. Terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan buat kami semua. Turunkan berkat-Mu hari ini untuk seluruh anak saningkit dimanapun mereka berada. Engkau berkati orang tuanya, Engkau berkati jeripayanya, Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi.